Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW dilaporkan ke Kejaksaan Agung terkait dana hibah asing yang diduga diterima oleh ICW. ICW dinilai tidak terbuka kepada publik terkait dana-dana hibah yang diterima. Pelaporan diajukan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto ke Kejaksaan Agung Selasa kemarin. Hari juga membawa sejumlah bukti antara lain lampiran data dana asing yang mengalir ke ICW dan belum pernah diklarifikasi ke publik, termasuk aliran dana KPK yang diberikan kepada ICW beberapa tahun ke belakang. Menurut Hari, ICW dinilai tidak terbuka kepada publik terkait dana-dana hibah yang diterima. Kami menyerahkan dan melaporkan ICW kepada Kejaksaan karena memang sampai hari ini ICW tidak pernah memberikan penjelasan secara publik karena ada undang-undang yang berlaku di negara ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Tahun 2008 Nomor 38 terkait masalah ormas dan hibah pemberian dana asing. Indonesia Corruption Watch atau ICW langsung mengklarifikasi tuduhan tidak bisa mempertanggungjawabkan dana hibah asing. ICW menyebut semua dana yang diterima sudah melalui proses audit dan juga melalui proses seleksi. ICW juga mengatakan tuduhan terhadap organisasinya itu informasi bohong atau hoax. Menjelaskan baik secara administratif keuangan ataupun secara hukum jika memang dalam pengelolaan keuangan yang kami lakukan itu terjadi kesalahan ya, karena pada prinsipnya semua laporan kegiatan atau keuangan kami itu sudah melalui proses audit lewat kantor akuntan publik. Jadi sangat-sangat selektif dan kita tidak serta-merta bisa menggunakan dana-dana tersebut, jadi tidak bisa langsung. Artinya kami ingin menegaskan bahwa kami berusaha semaksimal mungkin menyampaikan itu kepada publik. Bergabung bersama kami secara daring Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto dan pelapor Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto. Pak Agus, Pak Hari dengan Riko, selamat sore. Sore, Mas. Saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, Anda membawa lampiran data dana asing yang mengalir ke ICW. Apa saja, Pak? Ya, Pak, saya sampaikan yang sederhana ya. Itu ada laporan yang tahun. Sebenarnya ICW lewat webnya tentang laporan. Ada tiap tahun, dari tahun sejak mungkin ya kan. Nah, yang saya punya ada upgrade. Pak Hari, sorry, saya kurang jelas mendengar suara Anda. Saya pikir penonton juga seperti itu. Boleh diulangi lagi apa? Tadi apa grant? Letter of grant? Letter of grant dari Asia. Jelas di sini kan untuk koordinator jatuh pada 1 November 2011. Nilainya desain itu hibah sejumlah 2 miliar. Peruntukannya untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan, perubahan lahan dan hutan di Indonesia. Saya mesti perbaiki dulu audionya Pak Hari. Saya pikir penonton agak kesulitan. Mohon yang di control room membantu. Yang saya tangkap tadi dari Pak Hari, Pak Agus, ada letter of grant dari Asia Foundation. Kebetulan Pak Hari juga mengirimkan datanya ke kami sebesar 1,2 miliar untuk meningkatkan tata kelola lahan. Tanggapan ICW soal ini? Tata guna lahan ini, Mas. Jadi kami memang pada saat itu mendapatkan support dari Asia Foundation dan kalau misalnya itu memang positif ya, tapi konteksnya adalah melakukan monitoring terhadap untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata guna lahan di Indonesia, salah satunya ada di sektor perkebunan, kehutanan, ya itu salah satunya itu ya. Jadi kita memang mendorong supaya itu lebih transparan dan akuntabilitas dan akuntabel. Kita mengajak masyarakat sipil di daerah untuk bermitra dengan teman-teman daerah gitu ya. Kita dengan teman-teman daerah untuk memantau bagaimana
regulasi-regulasi yang muncul terkait dengan perizinan di sektor tata guna lahan itu lebih transparan, tidak ada suap dan lain-lain gitu. Saya tidak tahu konteksnya apa yang Ya, nanti kita akan tanyakan lebih jelas lagi, Pak. Tapi yang saya tangkap tadi, ini kan judulnya tingkatkan tata kelola lahan. Sementara ICW Indonesia Corruption Watch identik dengan pencegahan atau penanggulangan korupsi. Nyambungnya di mana mungkin yang bisa dijelaskan? betul. Ini konteksnya adalah terkait dengan korupsi di sektor sumber daya. Jadi tata guna lahan ya konteksnya adalah korupsi di sektor sumber daya yang saya tadi bilang, di sektor perkebunan, hutan, dan lain-lain. Saat ini kan penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian itu menyatakan bahwa salah satu sektor yang paling tinggi korupsinya adalah di sektor tersebut, di sektor sumber daya. Gitu. Ada banyak illegal logging, ada banyak pembakaran hutan, banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan gitu ya, dan bahkan banyak yang tidak sesuai dengan AMDAL. Nah itu yang kami lakukan, monitoring di sektor itu, bukan kita kemudian beli lahan atau menjadi berkebun di situ, tidak, bukan seperti itu. Maka kalau mau melihat itu jangan parsial dan hanya melihat judul dalam laporan audit, tapi juga laporan kegiatannya juga dilihat apa yang kami lakukan terkait dengan tata guna lahan itu, gitu. Jadi ketika menjelaskan kepada publik, publik pun paham konteksnya apa, gitu ya. Oke, Pak Hari. Harus didudukan gitu. Pak Hari, sudah jelas suara saya, Pak? Sudah. Oke, kalau kata Pak Agus, ini ngelihatnya parsial. Oh, parsial. Boleh. Saya bisa menjawab lagi dari persoalan Pak Agus. Dari tema kalimat saja jelas bahwa ini meningkatkan tata kelola penggunaan lahan. Berarti lahan yang dikelola. Ya kan? ICW itu selalu bicara nilai, rupiah. Dari judul background-nya aja jelas. Memberantas. Harusnya ada pencegahan. Bukan hanya memberantas. Itu satu yang saya mau jelaskan. Yang kedua, saya mau bilang ke ICW, terutama ke antum, Bung, ICW. Selama ini, ICW itu selalu dapat privilege oleh KPK-KPK sebelumnya. ICW menuding bahwa ini hoax, ya kan, tidak benar. Kalau saya mau buka, ICW sendiri yang mengakui dari badan pekerjanya soal penerimaan duit dari Andok. Ya kan? Andok. Itu yang pertama. Yang kedua. Andok ya kan? itu yang PBB untuk urusan obat terlarang dan kejahatan, betul Pak? Ya, Saya biar jelas. United Nation Office and Drugs kan, and Crime. Kan gitu. Nah, kalau mau dibuka audit keuangan KPK, itu bisa dilihat. Pertama adalah, kalau saya mau buka lagi data adalah di tahun 2018, ada hibah asing dari USAID. Nah, KPK sendiri selama ini sadar tidak sadar, ICW selalu mengkritik lembaga-lembaga LSM yang selalu bekerja sama dengan pemerintah. Tapi faktanya, ICW secara tidak langsung menggunakan KPK dan bernaung di bawah KPK. KPK itu terbentuk oleh undang-undang, asal ICW tahu. Dan ICW juga paham sebenarnya kalau dia paham konstruksi hukum dan undang-undang. Pak Hari, sorry, apa tadi Ya. Anda bilang ICW menggunakan KPK, konteksnya apa ini? ICW selama ini menggunakan KPK dan selalu mendapat keistimewaan. Tapi dia mengkritik lembaga-lembaga lain yang mendapat bantuan dari pemerintah atau LSM lain. Oke, Pak Agus? Ya, saya jujur agak bingung dengan privilege yang dimaksudkan, karena yang bekerja sama dengan KPK, bekerja sama loh ya, bekerja sama itu bukan tidak
pencucian uang dari KPK, karena yang beredar selama ini kan ICW mendapatkan uang, gelontoran dana dari KPK, ya lagi-lagi keliru gitu, karena yang bekerja sama dengan KPK bukan seperti itu. Banyak lembaga-lembaga lain, organisasi masyarakat sipil lain yang mendapatkan yang bisa bekerja sama dengan KPK, bukan hanya IP gitu. Itu satu hal. Nah, yang kedua terkait dengan rekomendasi juga kan memang banyak isu yang berkembang terakhir ini. Saya juga agak bingung ini. Isu ini selalu berkembang ketika kita mengawal penguatan pemberantasan korupsi. Misalnya tahun 2019 kita mengawal agar tidak terjadi revisi undang-undang KPK. Itu muncul lagi soal isu ICW mendapatkan dana dari KPK, dana kaweran katanya dana dari KPK masuk ke ICW, padahal itu dana kaweran dari masyarakat yang kami organisir untuk membantu KPK, karena pada saat tahun 2012 itu KPK pernah mengajukan permohonan pembangunan gedung baru, tapi ditanggung oleh DPR. Itu satu. Yang nilainya di sini juga katanya kita dapat 96 miliar. Dari mana kita dapat 96 miliar? Kita paling cuma dapat cuma sekitar 4 miliar, dan lebih banyak itu untuk peningkatan kapasitas. Tapi uang-uang itu masuk ke ICW kemudian dilaporkan kah? NCIC. Ya, saya justru ingin bertanya ini. Tadi disebutkan bahwa kami melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008. Itu undang-undang apa? Karena kalau saya lihat Undang-Undang 8 2008 itu justru undang-undang tentang pembentukan kabupaten Begiai di Provinsi Papua gitu. Nah, Undang-Undang 38, Bung. Bung, Undang-Undang 38 tahun 2008. Itu Undang-Undang 38 atau Permendagri? Coba ini Undang-Undang 8 2008. Sekarang sudah bergeser jadi Undang-Undang Ormas. Nah, Permendagri baca lagi pasal 40 ayat 1 dan 3. Permendagri nomor 38 2008. Nah, sampean ini ngaku nggak dapat Bapak lihat lagi di kutipan Bapak yang tadi disampaikan oleh Kompas TV, disebutkan kami ICW melanggar Undang-Undang 8. Itu undang-undang tentang pembentukan pemerintah atau kabupaten di salah satu Papua, di Provinsi Papua gitu. Nah, apa yang salah dari kami gitu? Soal apa hubungannya dengan ICW, soal pembentukan kabupaten itu? Oke, soal detail undang-undang nomor berapa tahun berapanya nanti kita lihat lagi. Tapi yang ditanyakan juga adalah bagaimana keterbukaan informasinya, bagaimana ICW melaporkan uang yang sudah masuk ini dipakai untuk apa, kemudian bagaimana peruntukannya. Tetap bersama kami di Kompas Petang, kami segera kembali.